Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Solid kali gitu. Oke, kita lanjutkan materi kita yang kemarin tentang teks resensi ya. Jadi sebenarnya ini bulan Maret kita budgetnya memang untuk teks resensi. Kamu di kelas 11. Lalu nanti terakhir drama. Drama itu sebenarnya tidak banyak. Kalau memang belum COVID itu paling pelaksanaannya adalah kita pentas satu drama. Tapi karena memang ini masa pandemi, maka nanti kita hanya membahas bagaimana penampilan drama, terus masalah setting latar, terus hal yang bisa dikaji dari drama, penataan lampu, suara, gitu. Nanti itu akan dijelaskan secara teori saja. Nah, ini kita bulan Maret ya, masih di akhir, jadi budget kita masih tentang resensi, khususnya seperti biasa, setiap teks itu kan ada konten bahasa dan struktur. Jadi kemarin kita sudah membahas sedikit tentang struktur. Hari ini kita akan lebih detail membahas tentang konten bahasa. Jadi coba masing-masing buka bukunya. Kalau memang tidak ada boleh lihat di layar di halaman 222. Nah, ini dia. Jadi menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Masing-masing sudah lihat ya bukunya. Nah, jadi resensi kemarin kan udah kita bahas bahwasanya dia ada judul, terus ada identitas buku, ada orientasi, lalu ada penilaian kita tentang kekurangan kelebihan, yang mana beda kemarin antara resensi yang munculnya secara fiksi dan resensi yang munculnya secara non fiksi. Kalau resensi fiksi kan dia sifatnya hayalan, maka yang kita nilai kemarin sudah sepakat adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sementara kalau dia non fiksi itu kan adalah buku ilmiah, maka yang kita nilai itu adalah masalah konten bahasa, terus kaidah kebahasaan, konsep dan struktur. Kalau buku yang bagus itu biasanya dimulai dari hal yang sederhana ke yang kompleks. Jadi buku yang bagus itu masuk materi yang sederhana dulu, lalu pelan-pelan menjadi hal yang kompleks. Kalau masalah konsep juga, beberapa buku ada yang konsepnya sama, misalnya tentang masalahnya sama-sama tentang sel, tapi pengertiannya beda. Ada satu yang agak meleset dari hasil. Nah, terus sorry ya, kalau suara saya agak kurang terdengar jelas karena ada sedikit pembangunan jadi agak terganggu. Nah, yang pertama di situ ada banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Nah, terus yang kedua ada kata-kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ya, temporal, tempo, berarti dia berbicara tentang waktu. Misalnya ketika juga, terus sejak, kemudian, terus akhirnya. Nah, itu masih tergolong ke dalam temporal. Kalau dia penyebaban ada kata-kata sebab, karena, akibatnya. Nah, gitu. Karena kan kita ini membahas resensi ini kan sebenarnya wilayahnya cukup komprehensif karena kan apalagi buku non fiksi. Buku non fiksi ini kan bisa mencakup apa saja. Maka sebenarnya konten bahasa yang muncul itu mungkin saja semua konten bahasa itu ada, termasuk konjungsi. Terus menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Ada kata-kata jangan, harus, hendaknya. Karena kalau misalnya kita menilai sebuah buku, kita harus merekomendasikan buku itu bagusnya gimana cara membacanya. Apakah ada buku yang bagus itu kita bacanya part by part. Ada yang bacanya harus dari awal, ada yang boleh hanya bagian-bagian tertentu saja, gitu kan? Misalnya seperti ini,
Kalau yang sekarang lagi ngetrend di Instagram atau di media sosial, bukunya si Alfi Sahrin. Pernah baca nggak? Yang dia ada tiga bagian. Yang jika kita tidak pernah menjadi apa-apa, jika kita tidak pernah jatuh cinta, jika kita tidak pernah baik-baik saja. Nah itu ya. Kebetulan saya sudah baca 3 trilogi itu partnya. Sebenarnya itu buku psikologi non fiksi, tapi buku itu enak dibaca part by part gitu. Jadi dia tidak usah harus dari awal. Kadang-kadang kita yang buat males baca buku non fiksi ini kan harus dari bab 1, bab 2, 3, 4. Nah kalau dia enggak, mau kita buka bukunya langsung baca bab 22 nggak masalah gitu. Nah itu yang bagusnya dari buku dia gitu. Jadi buku itu kadang-kadang harus kita rekomendasikan juga cara bacanya. Terus, wah buku ini wajib sekali dibaca, apalagi bagi kamu anak SMA yang saat ini sedang menghadapi penentuan cita-cita. Biasa kan kamu nih kelas 11, kelas 12 ini kan masalah menemukan jati diri gitu kan. Nanti aku besar mau jadi apa ya? Terus hobi aku apa ya? Nanti kalau udah sekolah kuliah, aku suka nggak ya kalau memang masih tetap di jurusan IPA atau masih tetap di jurusan IPS gitu. Jadi kan kita rekomendasi buku-buku tertentu yang memang sesuai dengan jenjang usianya. Kalau dibaca anak SD justru saya rasa nggak tepat gitu, karena momennya buku-buku psikologi itu atau penentuan cita-cita seperti yang dibuat Alfi Sahrin itu memang untuk anak-anak di jenjang SMA yang lagi sedang bingung-bingungnya menentukan jati diri. Tapi kalau untuk anak SD mungkin lebih bagus itu buku-buku tentang kalau kelas rendah ya, misalnya tentang dongeng. Terus kalau kelas-kelas tingginya lebih bagus tentang bagaimana kreatif mengasah keterampilan, seperti misalnya membuat channel YouTube yang sederhana, atau membuat kelas belajar bareng teman dengan cara buat akun virtual masing-masing gitu kan. Jadi banyak hal kalau anak SD itu masih sifatnya emang explore gitu ya. Atau misalnya membuat akun YouTube yang mengulas National Geographic Channel gitu. Tapi kalau sudah SMA biasanya dia lebih ke hal-hal yang sifatnya penentuan jati diri, terus psikologi, terus masalah gimana ya strategi tepat masuk sekolah kedinasan gitu. Atau cara belajar yang efektif. Ada orang yang belajarnya cuma 2 jam sehari tapi selalu ranking di kelas. Ada yang belajarnya mati-matian 24 jam ya kan non-stop. Tapi kok malah rendah ya gitu. Ternyata memang belajar yang baik itu adalah belajar yang ketika gelombang otak kita itu alfa. Alfa itu ketika gelombang otak kita itu sedang tidak stres, terus sudah istirahat yang cukup dan memang tidak terbebani atau ikhlas. Kan sering kita belajar tapi kita merasa nggak ikhlas sehingga terbebani. Nah itu yang menyebabkan hasilnya tidak optimal. Nah lalu ada beberapa ya konten kebahasaannya, termasuk ada kata-kata saran. Hendaknya tadi kan itu harus kamu pelajari supaya bagaimana kita membuat kalimat saran atau kalimat ajakan yang kesannya tidak menggurui. Itu penting sekali. Karena kadang-kadang ada orang yang ngasih saran tapi kesannya dia kayak nyuruh-nyuruh kita gitu. Sehingga aturan kita mau buat jadi malas kita buatnya gitu kan. Nah itu penting ya, seni juga. Seni kita membangun kalimat saran yang baik, yang sesuai dengan konteks dan etika di masyarakat. Gitu. Terus selanjutnya, secara umum peraturan-peraturan dalam menetapkan unsur serapan ya. Jadi ada juga kan di konten kebahasaan presensi itu menggunakan kata serapan. Dan ada aturannya. Satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf terkecuali untuk bunyi yang eng, nya, sya, dan kh yang diwakilkan 2 huruf. Contoh, kromosom bukan kromosom. Jadi dia nggak usah lagi kalau kh itu dilambangkan jadi satu huruf aja. Foto jadi foto kan, jadi bahasa Indonesia jadi foto. Retorika jadi retorika. Tehema jadi tema kan. Terus apalagi nya misalnya. Jarang ya tapi bahasa Inggrisnya. Kalau SY masih ada syarat terus KH itu khusus itu masih ada. Terus kalau penulisan kata serapan
harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya cek bukan cek, nggak pakai H gitu ya. Tim bukan team atau tim kalau bahasa Inggris ya kan. Taksi bukan taksi. Aki bukan acu. Ya. Karena bahasa Indonesia itu aturan penyerapannya tinggi ya. Nggak boleh kayak bahasa Malaysia kan dia aturan penyerapannya itu minimal. Misalnya communication, mereka masih communication gitu. Jumlah kita produce program itu gitu kan. Jadi mereka masih banyak menggunakan bahasa-bahasa Inggris yang belum mengikuti aturan penyerapan gitu. Terus penulisan kata serapan juga diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata asli. Jadi misalnya aerob, terus hidraulik jadi hidraulis, terus sistem bukan sistem. Lalu frekuensi bukan frekuensi. Supaya apa? Nggak jauh dari kata dasar, supaya kita nggak jadi bingung. Kecuali ada kata-kata yang memang dari awalnya itu sudah ada di bahasa Indonesia. Misalnya efisien dan efektif. Itu bahasa Indonesianya udah ada loh sebelumnya. Mangkus dan sangkil gitu kan. Nah itu memang kenapa dia agak jauh sekali, karena memang dasarnya bahasa Indonesianya sudah ada. Contoh lagi misalnya apa? Rekayasa. Rekayasa itu artinya rancang bangun. Rancang bangun itu sudah ada sebelumnya, sebelum ada kata rekayasa. Jadi memang ada kata-kata yang penyerapannya harus mengikuti bentuk asli supaya tidak membingungkan penggunaannya. Lalu kata-kata yang bisa dijadikan satu huruf tanpa mengubah efektivitas lebih baik dijadikan satu huruf. Misalnya seperti tadi ya, foto, kromosom, retorika, dan tema. Ini ya seperti yang Ki, halaman 224, zigot. Tulisannya kan nggak pakai T lagi, sintesis, sakarin. Saya tulis di chat ya. Coba kalau sakarin itu yang bakunya adalah sakarin. Nah seperti ini. Terus kalau praktik udah baku. Klasifikasi udah baku, udah pas. Zigot. Oke, udah pas. Fonem itu tulisannya gini, fonem. Nah, terus sintesis. Terus karisma. Realisis udah pas, eselon udah, akulturasi, silinder, anemia, aerob. Oke. Coba nomor 2. Coba yang bisa silahkan tulis di chat. Misalnya yang A, oktav gitu, tulis di chat. Sebutkan nama dan kelas biar saya kasih nilai. Oktav apa bentuk bakunya? Tulis di chat aja ya, biar bisa benar. Oke, torik, kalsium. Saya catat ya, torik. Dari kelas, buat kelas dan namanya ya. Torik Al-Asy'ari dari kelas berapa? 11 berapa? 11 emang cuma satu ya? 11B kan? 11B. Oke. Biar saya tulis ya. Sambil saya ngambil nilai harian. Kadang-kadang nilai harian saya jadikan UH. Fase. Yang lain silakan tulis di di chat biar saya baca. M torik. Oke. Selanjutnya nggak ada lagi? Masih banyak nih ya, udah ada aksesori, mecin. Mecin itu apa? Mesin ya? Terus idealis. Faktor.
faktor menjadi faktor. Energi. Sorry, salah tulis. Energi. Oke, Siagi udah jawab nih duluan. Yang benar itu energi ya. Oke, tadi si Fazli Siagian udah jawab. Fazli. Dapat nilai 10 poin loh nilai tugas. Cuman ngisi-ngisi gini aja kan enak. Terus siapa lagi yang mau? Yang udah isi tadi si Torik. Terus si Fazli udah. Selanjutnya apa lagi nih? Hierarki. Variety gimana variety penulisannya? Varietas. Ya, varietas ya. Varietas. Varietas itu ragam genetik tapi sudah tingkat yang spesifik. Dia di bawah spesies lagi. Surya Fitra. Nah, udah jawab nih. Surya Fitra. Surya Fitra. Oke, yang lain? Congres gimana Congres? Muhammad Nabil. Pasien. Oke, good. Kongres. Muhammad Nabil. Kongres. Fosil, biologi, Apalagi nih? Fase udah ya. Grup-grup ya biasa. GRUP. Geologi. geologi. Fosil nggak double S ya? Fosil. Oke, good. Itu udah untuk kata-kata. Jadi ini kata-kata yang sering digunakan dalam proses menulis resensi. Apalagi kalau buku non-fiksi. Apalagi yang kamu tulis itu buku kedokteran. Udah pasti banyak kata teknisnya. Gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah jawab. Kamu dapat 10 poin untuk masing-masing orang untuk nilai tugas dan ulangan harian kedua. Nah, selanjutnya dalam penulisan teks resensi, di sini ada beberapa judul teks resensi. Tapi boleh dibaca masing-masing aja ya. Oh, tapi ini kebetulan enak nih ceritanya tentang Joko dan Edward. Bolehlah dibaca, soalnya panjang. Wicaksono. Oh iya. Kita ambil lah satu ya supaya kita bisa bahas. Kita ambil yang ini sih ya, buku karangan si Oben Cedric. Judulnya Twilight. Twilight ini adalah temanya umur. Kayaknya ini versi apa ya? Parodinya Twilight ya kayaknya. Katanya di sini novel ini membawa pembacanya untuk tidak hanya menikmati kisahnya, tapi di dalamnya ditemukan pula kisah-kisah lucu. Novel ini kisahkan seorang anak SMA, ia tidak terlalu terkenal di kelasnya, bernama Edi Wardiman. Karena memiliki gaya yang dibilang culun, dia sering disebut oleh kawan-kawannya sebagai Edward Culun. Oh iyalah, berarti ini kisah parodinya Twilight nih. Dia memiliki sahabat dekat bernama Jacob ya kan. Keduanya disebut culun. Ada juga dikisahkan seorang gadis bernama Bella Swan kali. Ternyata ia vampir yang jatuh cinta kepada si Edward. Oh, cuma di sini ceweknya yang jadi vampir. Wajah Edward menurutnya mirip dengan wajah pacarnya dulu. Dalam novel ini dikisahkan konflik-konflik yang terjadi antar tokoh. Disuguhkan dengan kisah yang lucu, namun tetap tidak mengurangi kualitas kisah dari novel tersebut. Kan dia, kalau dia non-fiksi kan, kalau dia fiksi kan dia di awalnya nampak
menjabarkan sinopsis dulu. Itu ciri resensi fiksi. Jadi dia pasti setelah identitas dia sinopsis dulu. Namun tetap tidak mengurangi kualitas ya kan kata tadi. Misalnya Edward yang dikhianati Joko agar Joko bisa segeng dengan siswa keren di sekolahnya. Oh mungkin mereka persatuan anak-anak culun terus si Joko ini berubah jadi anak keren meninggalkan si Edward gitu ya. Lalu dia harus mengerjai Edward. Joko menjebak Edward dengan cara mengajaknya mengikuti perlombaan penelitian ilmiah remaja tingkat SMA. Sebagai bahan penelitian, Joko mengajak Edward untuk menyamar sebagai waria di Taman Lawang. Lawak-lawak sih memang ceritanya. Lalu dikisahkan pula pada konflik berikutnya datanglah Bella sebagai murid baru. Dia kemudian disukai oleh para pria di sekolahnya. Oh mungkin si Bella ini cantik gitu ya. Bella ini tidak segan berteman dengan Edward yang ketika itu termalukan karena ketahuan menjadi waria di Taman Lawang. Mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Misalnya bau napasnya yang berbau jengkol dan kejanggalan lain pada saat dia hampir ditabrak mobil, Bella menolongnya dengan menahan mobil itu. Wah, super power sekali ya, Wonder Girl. Nah, terus Edward semakin penasaran sampai suatu ketika dia menyusun rencana untuk menanyakan perihal keanehan ini kepada si Bella. Edward mengajak Bella belajar bersama di rumahnya. Dia pun menyatakan ketertarikannya kepada Bella. Tak disangka Bella pun memiliki perasaan yang sama. Bella akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia adalah seorang vampir. Wah, kaget gitu ya. Kagetlah si Edward. Namun dia tidak meminum darah manusia, melainkan hanya meminum jus jengkol. Wah, vampir tipe apa nih? Pada saat mereka sedang belajar bersama, Edward membawa cemilan kepada mereka berdua yaitu keripik jengkol. Bella sangat menyukai keripik jengkol tersebut sampai-sampai pada saat makan Bella meneteskan air liurnya ke tangan Edward. Keesokan harinya pada saat sekolah, Bella meminta maaf kalau Edward akan menjadi vampir juga karena telah terdeteksi cairan air liurnya. Edward pun merasa ada yang aneh pada dirinya. Bentuk fisiknya semakin terlihat gagah kayak Spider-Man gitu ya. Mulailah Edward menjalani hari-hari barunya bersama Bella. Sebagai seorang vampir, Edward mulai terkenal di sekolahnya sebagai seorang yang tampan karena perubahan fisiknya yang lebih atletis. Oh, jadi kalau udah jadi vampir jadi lebih tampan. Jadi vampir aja lah kita weh. Kemudian kehidupannya menjadi seorang vampir betul-betul dinikmati Edward. Pada suatu ketika, jam istirahat, ia pergi ke kantin untuk menemui Joko yang sedang berdua dengan pacarnya. Edward pun menceritakan semua kejelekan Joko kepada wanita itu. Joko marah kepada Edward dan terjadilah perkelahian. Karena Edward adalah seorang vampir, dia dengan mudah mengalahkan si Joko. Kehidupan Edward menjadi vampir tidak selalu berjalan dengan bahagia. Ia harus menghindari kejaran para pemburu vampir dan werewolf. Dikisahkan pada suatu ketika, Edward harus bersusah payah menghalau serangan werewolf, manusia serigala ya, yang masuk ke dalam rumahnya. Beruntung ibunya berhasil menghalau werewolf itu dengan senapan. Maklum saja ibunya mempunyai hobi berburu dulunya. Bukan hanya serangan werewolf, tapi Edward juga harus menghindari tangkapan dari para pemburu vampir. Para pemburu vampir itu dikisahkan hampir saja menangkap Edward, namun selalu selamat karena bantuan dari keluarga Bella. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter tokoh. Novel ini dibumbui cerita-cerita yang lucu. Jadi di sini sebenarnya dia udah mengungkapkan kelebihan sih. Dibumbui cerita lucu, terus memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokohnya, dan dia sifatnya pastinya humor gitu ya. Lucu gitu sehingga mengajak pembaca untuk tidak bosan membaca bukunya. Oh, ada lagi part lucunya. Walaupun kita udah tahu nih sebenarnya cerita Twilight ini kan gimana gitu kan. Cuman ketika baca buku ini jadi seperti versi parodinya gitu. Lalu hal itu menjadikan novel ini seolah-olah dikhususkan untuk kalangan remaja saja. Mungkin kalau udah usia manula kali ya. Tapi saya kalau dewasa, kalau bukunya masih lucu, saya suka sih sebenarnya. Berarti ini bukunya untuk remaja ke dewasa kali. Kalau untuk anak-anak kayaknya masih kurang cocok. Terus jalan cerita novel ini hampir sama dengan cerita film atau novel yang berjudul Twilight kalau pernah nonton ya, atau pernah baca novelnya.
kebetulan waktu kuliah kami pernah ada PR untuk merilis 4 trilogi Twilight ini. Jadi saya pernah tahu gitu, pernah baca versi aslinya. Jadi bagaimana pembaca yang sudah pernah menonton atau membaca novel tersebut akan mudah menebak kisah dan konflik-konfliknya. Mungkin cuman ini bedanya yang ceweknya yang jadi vampir gitu ya. Terlepas dari kelemahan ini, novel ini memiliki manfaat sebagai penghilang stres. Mengapa tidak? Pada hampir seluruh bagian, penulis mengajak para pembaca untuk terus tertawa dengan karakter jenaka dan cerita yang menghibur para pembaca. Ya seru lah, berarti dia udah menjabarkan sinopsis, kekurangan dan kelebihan, serta penutupnya. Kekurangan resensi ini adalah dia belum menjelaskan untuk siapa buku ini diperuntukkan. Jadi memang resensi yang baik itu penutupnya harus menjelaskan. Walaupun cerita humor kan nggak semua humor itu masuk di semua usia. Kadang-kadang ada humor yang untuk usia tertentu baru bisa dipahami gitu. Tapi mungkin karena ini genrenya humor gitu ya, jadi mungkin bisa untuk semua usia. Di rumah ada pada baca novel atau buku non fiksi nggak? Enggak ada. Udah? Enggak ada. Nggak ada. Komik lagi. Komik. Komik. Suka baca komik? Komik apa? Doraemon. Naruto, Doraemon, Inuyasha, Natsume Ojincho suka nggak? Nggak tahu ya tahu, film Bang. animenya itu. Natsume Ojincho. Tapi katanya wibu. Oke ya, jadi Padri Matorik saya tanya, saya tahu iya. tuh kayaknya, saya. Kadang-kadang gini, kenapa kita ditugaskan untuk baca buku ini, buku-buku non fiksi dan fiksi. Kadang-kadang buku fiksi itu juga mengajarkan kita tentang realitas kehidupan. Ada kan orang yang udah dewasa, tapi kayaknya kaku kali gitu cara berpikirnya gitu. Ngadapin ini mesti pakai cara ini, meski gini. Padahal ya itu, kita kalau misalnya baca buku itu, kita jadi lebih universal cara berpikirnya. Sehingga kita kalau jumpa orang-orang yang baru, terus dengan gelagat dan background yang berbeda itu, kita lebih open. Open bukan berarti kita mengikuti ya gitu, supaya jangan selalu berpikiran negatif gitu. Artinya setiap partisi dalam hidup ini kita bisa belajar sesuatu dari orang yang kita jumpai dan dari hal-hal yang kita lewati. Misal gini, kamu jumpa ketika nanti kuliah ini kan orangnya beragam. Ada orang yang bertato mungkin, atau ada mungkin yang dia bertindik mungkin, atau ada yang mungkin bebas gitu tipenya gitu, ada yang merokok mungkin dan segala macamnya. Itu penting untuk kita temani dan kita belajar kenapa dia bisa sampai mengambil hal itu. Kadang-kadang kita baca novel, kita bisa jadi belajar gitu. Oh, ternyata kita nggak bisa juga sih mandang orang-orang yang mungkin dari segi fisik atau dari segi kebiasaan kesannya negatif. Oh, jangan-jangan ternyata dia udah buka sekolah untuk anak-anak jalanan gitu. Dan juga nggak bisa kita langsung menjudge orang kalau penampilannya rapi, bagus, koruptor itu juga penampilannya rapi kok gitu kan, terhormat kesannya gitu kan. Jadi sastra itu mengajarkan kita tentang hal-hal seperti itu gitu. Kenapa harus baca buku? Karena membaca itu meningkatkan kualitas pola berpikir. Dan itu PR buat kalian, karena nanti ujian kelas 12 itu ada TPS-nya, literasi TPS. Kalau jarang baca ketahuan tuh. Siapa yang di rumahnya jarang baca dan sekedar lihat TikTok aja, pasti ketahuan. Oke ya, jadi tetap di rumah. Saya nggak suka ngasih tugas banyak-banyak sih. Di rumah PR-nya sama saya tuh cuma coba cari buku fiksi atau buku non fiksi yang genre apa aja, tapi usahakan yang mendidik dibaca. Nanti suatu saat mungkin 2 minggu lagi akan saya suruh kalian buat resensi, oke, dari buku yang udah kalian baca itu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah hadir. Nih saya print screen dulu absennya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.